Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua sampai detik ini. Yang kedua, marilah kita haturkan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan para pendengar sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Hidayat, dari kelas Ilmu Komunikasi B, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 20107030059. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Kreatif dan Produktif Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Sebuah alasan yang mendasari saya mengapa memilih buku ini dari sekian banyak buku yang ada dan membahas tentang bahasa Indonesia, linguistik, sastra, dan mata kuliah yang saya pelajari adalah karena menurut saya buku ini akan sangat cocok dibaca bagi mahasiswa baru seperti saya untuk mempelajari tentang bahasa Indonesia dengan cara yang kreatif dan produktif secara lebih dalam dan dapat mempraktekannya dalam dunia perkuliahan. Baik, saya akan meresensi buku ini sesuai dengan unsur-unsur resensi buku. Yang pertama, identitas buku. Terdiri dari judul buku, nama pengarang buku, penerbit buku, tahun terbit buku, ketebalan dan dimensi buku, dan yang terakhir adalah harga buku. Dan yang kedua, ada ikhtisar buku, yaitu menjelaskan tentang bahan-bahan atau pokok-pokok apa saja yang terkandung dalam sebuah buku. Dan yang ketiga adalah biodata pengarang buku, yaitu menjelaskan siapa pengarang sebuah buku berkaitan dengan latar belakang, keahlian, sikap-sikap, dan karya-karya yang telah dibuat atau diciptakan olehnya. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan buku. Baik, langsung saja kita ke unsur yang pertama, yaitu identitas buku. Buku yang saya resensikan ini berjudul Kreatif dan Produktif Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Ditulis oleh Aji Septiaji dan dieditori oleh Yadi Mulyadi. Buku ini diterbitkan di Bandung oleh penerbit Irama Widya pada tahun 2019 dengan kode ISBN 976-203-205-037-2. Ketebalan dan dimensinya adalah memiliki ketebalan sebanyak 226 halaman dan dengan ukuran dimensi 15,5 kali 24 cm. Harga pasaran dari buku ini adalah Rp46.000 di toko buku Gramedia. Sedangkan di online shop adalah berkisar antara Rp37.000 hingga Rp45.000. Kemudian, mari kita membahas tentang ikhtisar buku. Buku ini menyodorkan materi konseptual tentang bahasa Indonesia yang harus dikuasai dan dimiliki oleh mahasiswa. Penguasaan kemampuan berbahasa yang diperlukan mahasiswa perguruan tinggi pada umumnya lebih diarahkan pada keterampilan berbahasa produktif, baik yang terkait dengan kemampuan menyelesaikan tugas maupun penyelesaian studi di perguruan tinggi. Dan tujuan dari buku ini adalah memberikan solusi atas permasalahan yang pada umumnya dialami oleh para mahasiswa. Melalui buku berjudul Kreatif dan Produktif Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi ini, mahasiswa dan dosen sebagai pembaca diharapkan dapat berpartisipasi dalam mewujudkan berbahasa yang baik dan benar dan santun dalam berkomunikasi. Buku ini juga dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah umum bahasa Indonesia di berbagai program studi atau jurusan. Buku ini juga dapat hadir sebagai bahan ajar dosen dalam mengajar mata kuliah bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam buku ini terdapat 7 pembahasan yang terbagi dalam 7 bab. Di bab yang pertama,
berisi pendahuluan yang mana terbagi menjadi 3 subbab, yaitu subbab belajar sepanjang ayat, kemudian subbab bahasa Indonesia sebagai pembelajaran berpikir, dan yang terakhir subbab kurikulum pendidikan bahasa Indonesia. Di bab ini, penulis lebih mengarahkan pembaca untuk mengetahui landasan-landasan berpikir dalam belajar untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi-materi di bab selanjutnya. Yang kemudian di bab yang kedua membahas tentang memahami bahasa, yang mana juga terdapat 3 subbab. Subbab yang pertama menjelaskan tentang hakikat bahasa, kemudian subbab yang kedua tentang fungsi bahasa, kemudian yang terakhir adalah tentang ragam bahasa. Di bab ini, penulis secara keseluruhan lebih menggali tentang bahasa secara universal, bukan hanya bahasa Indonesia, dimulai dari pengertian bahasa menurut penulis dan beberapa ahli, sejarah, asal-usul bahasa, dan lain-lain. Kemudian juga ada 4 fungsi bahasa, seperti fungsi ekspresi, fungsi komunikasi, fungsi adaptasi dan integrasi, serta fungsi kontrol sosial. Kemudian lanjut ke bab ketiga. Di sana terdapat atau di sana membahas tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di bab ini terdapat 5 subbab, yaitu sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia, penggunaan ejaan bahasa Indonesia, penggunaan kalimat efektif, penggunaan paragraf yang baik, dan istilah kebahasaan. Di bab ini pembaca lebih dikenalkan tentang bahasa Indonesia secara lebih detail, dengan diikuti beberapa materi-materi bahasa Indonesia di tingkat perguruan tinggi. Kemudian bab keempat, membahas tentang keterampilan reseptif, yang mana terdapat 2 subbab, yaitu subbab keterampilan menyimak dan keterampilan membaca. Di bab ini dijelaskan mengenai keterampilan berbahasa yang masuk kategori reseptif, yaitu menyimak dan membaca. Kemudian di bab selanjutnya terdapat 2 subbab, yaitu keterampilan dan subbab keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Bab ini merupakan kebalikan dari bab sebelumnya, yaitu bab 4. Di bab ini dijelaskan mengenai keterampilan berbahasa yang masuk kategori produktif, yaitu berbicara dan menulis. Di bab selanjutnya itu ada bab 6. Di bab 6 ini terdapat materi mengenai esai. Dimulai cara penulisan esai hingga contoh dari penulisan esai itu sendiri. Dan bab yang terakhir itu bab 7. Di bab 7 dijelaskan mengenai karya tulis ilmiah. Terdiri dari konsep dasar, teknik penulisan, sistemika penulisan, hingga contoh dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Di bab 6 dan 7 ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat akhir, dikarenakan banyaknya tugas yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Yang jadi nilai plus dari buku ini adalah karena terdapat banyak contoh-contoh sehingga mempermudah pembaca untuk memahami materi di buku ini. Baik, setelah menjelaskan ikhtisar buku, sekarang kita beralih ke unsur yang lain, yaitu biodata pengarang buku. Di buku ini dijelaskan bahwa penulis buku ini bernama lengkap Aji Septiaji, yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 15 September 1989. Beliau memiliki keahlian di bidang bahasa dan sastra Indonesia, yang mana saat ini menjadi dosen tetap Yayasan pada bidang Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka. Riwayat pendidikan beliau adalah sebagai berikut. S1 Program Studi Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia di Universitas Galuh Ciamis pada tahun 2006 hingga 2012. Kemudian S2 Program Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2013 hingga 2015. Kemudian S3 Program Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Bahasa di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2016 hingga sekarang. Kemudian ada beberapa karya buku yang telah ia tulis. Di antaranya ada buku Implementasi Gagasan pada Karya Tulis Ilmiah, kemudian buku pelajaran SMA, Kurikulum 2013, edisi revisi, kemudian ada buku Anatologi Puisi Para Perindu Embun, kemudian ada buku Anatologi Puisi Sajak Sepanjang Waktu, dan yang terakhir ada buku Sastra untuk Pelajar. Kemudian, setelah mengetahui biodata penulis,
kita ke unsur yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan dari buku ini yang pertama adalah aplikatif. Seperti yang saya katakan sebelumnya, terdapat banyak contoh-contoh dalam setiap materi yang dijelaskan di buku ini, sehingga memudahkan mahasiswa untuk lebih memahami materi yang dijelaskan. Selain contoh-contoh di buku ini, juga selalu ada evaluasi pembelajaran di setiap bab, sehingga semakin mempermudah mahasiswa ataupun dosen untuk mengetahui seberapa jauh memahami materi dari buku ini per babnya. Kemudian yang kedua adalah bahasa yang digunakan ringkas, padat, dan mudah dipahami, meski tidak mengurangi bobot pemahaman dari materi yang disampaikan. Contohnya dalam membahas tentang pengertian bahasa, tidak hanya ada pengertian dari penulis itu sendiri, namun juga ada beberapa pengertian dari para ahli, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Buku ini menurut saya juga tidak terlalu tebal untuk buku yang memuat banyak materi tentang bahasa Indonesia untuk tingkat perguruan tinggi. Kemudian kita beralih ke kekurangan buku. Yang pertama menurut saya adalah cover buku ini kurang menarik. Meski buku ini dicetak pada tahun 2019, ditambah font tulisan berbahasa Indonesia dalam judul Kreatif dan Produktif Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi pun, saya rasa kurang pas dan sedikit sulit untuk dibaca. Yang kedua adalah saya cukup jarang menemukan sesuatu yang kreatif di buku ini. Tidak seperti judul yang ditulis kreatif dan produktif berbahasa Indonesia, namun menurut saya buku ini justru lebih banyak mendorong pembaca untuk lebih ke produktifnya. Dan yang terakhir adalah tidak adanya catatan kaki. Baik, demikian resensi buku kreatif dan produktif berbahasa Indonesia untuk perguruan tinggi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.